Halo, perkenalkan nama saya Elaine dari kelas 9A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lembaga negara. Lembaga negara di Indonesia merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan UUD 1445 dan UU serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi beberapa macam. Lembaga negara di Indonesia memiliki 3 bidang, yaitu bidang legislatif, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, bidang eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menteri yang membantu, dan bidang yudikatif, yaitu MA atau Mahkamah Agung, serta MK atau Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas masing-masing. Lembaga negara baru di Indonesia seperti KY atau Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, Konstitusi, serta UUD 145 menggantikan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dengan membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden. Perlu Anda ketahui beberapa tugas umum lembaga negara di Indonesia. Tugas umum lembaga negara di Indonesia yaitu memunculkan suasana yang kondusif, aman, dan harmonis di lingkungan bagi warga negara Indonesia. Lembaga negara dapat membantu negara untuk memberantas tindakan pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam 4 tingkatan kelembagaan, yaitu 1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. 2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPA, KPI, PPATK, Ombudsman, dan sebagainya. 3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. 4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Presiden dan Wakil Presiden. Tugas-tugas presiden yang telah tercantum dalam UUD 145 yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh kepala negara, yaitu pasal 10 menyatakan bahwa presiden mempunyai kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Tugas kedua yaitu pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintahan serta negara mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia serta mengenalkan pada negara-negara lain di dunia dengan memberikan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya setiap daerah yang terdapat di Indonesia. Tugas ketiga yaitu pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa tugas, yaitu membentuk undang-undang untuk menampung segala usulan yang ingin disampaikan oleh rakyat, memberi keputusan serta menentukan setuju atau tidaknya tentang peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Tugas DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yaitu mengkoreksi dan menyempurnakan sistem yang telah diputuskan daerah di MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPD memutuskan serta mempertimbangkan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK dan dilakukan secara tertulis sebelum dilaksanakan pemilihan. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas MPR yaitu mengatur, mengubah, serta menetapkan UUD 145 karena perubahan pasti akan terjadi tergantung dengan perkembangan zaman dan perkembangan yang terjadi secara luas di lingkungan masyarakat. MPR menjalankan tugas harus penuh dengan tanggung jawabnya. MA atau Mahkamah Agung memiliki tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yaitu memberi pengajuan 3 orang anggota hakim konstitusi serta berwenang mengadili dalam tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU. MK atau Mahkamah Konstitusi memiliki tugas-tugas yaitu memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai perkiraan atas pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Sesuai pada UUD 145, memutuskan kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 apabila melanggar peraturan. KY atau Komisi Yudisial. Tugas KY atau Komisi Yudisial yaitu melakukan pendaftaran kepada calon hakim agung, melakukan pengawasan serta menjalankan seleksi terhadap calon hakim agung, melakukan penetapan terhadap calon hakim serta melakukan pengajuan terhadap calon hakim agung ke DPR. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPK adalah memiliki wewenang untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara terkait APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah APBD dan menyampaikan hasil yang telah diperiksa kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.